Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Siang, dan saat ini kita sedang memasuki segmen Bising atau Bincang Siang. Dan di samping saya saat ini telah hadir narasumber Bincang Siang kita untuk kali ini. Langsung saja kita sapa Kak Julie Reva Pasaribu. Halo, selamat siang. Selamat siang Kak. Oke, bagaimana Kak kabarnya, baik? Oh baiklah, puji Tuhan baik. Baik, Kak Julie Reva, ini panggilan akrabnya Kak Reva? Kak Reva. Oke, baik, berarti saya panggilnya Kak Reva ya. Alhamdulillah sehat. Perjalanan ke sini Kak, kita tahu kan Batam sedang diguyur hujan terus ya. Aman ya perjalanan? Aman lah, tadi karena kebetulan bawa mobil ya. Tapi tadi banyak becet lah, makanya ke sini masih kotor juga langsung dari lahan kemarin. Tidak terlihat kok, langsung di sini langsung tring, langsung tato cantik. Oh, tadi dari lahan langsung ke studio gitu ya? Langsung ke sini. Luar biasa. Sendiri nyetir? Iya, sendiri. Kebetulan semua lagi pada sibuk kan, jadi nyetir sendiri. Wah, ini luar biasa nih businesswoman kita satu ini. Narasumber kita pada Bincang Siang kali ini Kak Reva, owner Cemilan Batam. Dengan tema kita kali ini Cemilan Batam nih Kak. Oke. Kita akan membahas tempat cemilan-cemilannya anak Batam berarti ini ya. Iya, betul. Langsung aja gini Kak Reva ya, kita bahas, kita kulik nih. Cemilan Batam, ada cemilan apa aja nih Kak di Cemilan Batam nih Kak? Langsung aja dia saya tanyakan ya. Oke. Ini kita ada basreng, ada seblak, ada roti kacang, ada roti ketawa juga. Wah, ada roti ketawa. Ada. Itu roti ketawa ada di depan ini, di depan kita saat ini. Oh, Kak? yang dia sini. Yang ini, oke. Itu roti ketawa, itu kenapa Kak? Bentuknya memang mekar gitu ya, mekar ketawa gitu. terus Kalau gitu. dia setiap habis digoreng dia langsung mekar sendiri dia. Oke, Itu makanya resepnya. namanya memang roti ketawa. Iya, betul. Oke, berarti tadi ada basreng, ada seblak goreng ya Kak ya? Iya, betul. Ada seblak, ada roti ketawa, sama satu lagi Kak? Roti kacang. Ada roti kacang. Wah, hanya itu aja atau ada lebih banyak lagi nih Kak? Ada sih kerupuk-kerupuk kita, ada berbagai varian. Cuma saya tadi nggak bawakan. Ada banyak kerupuk-kerupuk yang kerupuk untuk cemilan gitu juga. Oke, berarti termasuk cukup lengkap cemilan, bener Iya. namanya Cemilan Batam. Nah, yang doyan nyemil nih pantengin ya, 30 menit ke depan kita akan mengungkap cemilan-cemilan yang ada di Cemilan Batam. Iya, Oke, salah satunya nih Kak, basreng. Yang belakangan ini kita tahu cukup viral juga ya Kak. Betul. Banyak juga para UMKM yang menjual basreng nih. Nah, ini basreng di tempatnya Kak Reva ini apa nih yang membedakan nih Kak? Di tempat kita basreng kita itu gurih. Gurih, Pedasnya mantap. Wah, pedasnya mantap. Terus pedasnya itu bukan kita buat cabai yang gimana, itu cabai langsung, dia cabai kering kita giling sendiri. Kita dari bumbu itu kita buat sendiri. Oke, seperti yang ada di layar kaca kita Kak. Tadi udah ada slide pertama itu gambar basreng dengan taburan bumbu cabenya ya Kak ya. Iya. Nah, ini juga nih Kak. Ini ada tingkatan levelnya juga nih Kak? Ada, dia yang original, pedas sama ekstra pedas. Wow, berarti itu kalau untuk yang pedas itu bagaimana maksudnya? Yang pedas dia standar lah. Pedasnya standar. Ya, kalau ekstra pedas dia memang nampol lah dia. Nampol banget. Wah. Ini Kak. Ini saya langsung gak jadi gitu aja. Lihat itu tadi ini ya, kerupuk. Itu seblak. Itu Okay. seblak. Itu dalam satu hari berproduksi terus tuh Kak? Iya, tiap hari itu kita produksi. Oke, dalam satu hari bisa memproduksi berapa kilo nih? Kalau kayak basreng? Kalau untuk basreng dia di sekitar 200 kilo. Kalau seblak dia di 150 kilo juga. Itu dalam satu hari? Iya, satu hari. Wow. Kalau roti ketawa dia sekarang ini masih di 50 kilo lah, sama roti kacang gitu. Belum, karena ini masih produk baru juga. Kalau kerupuk-kerupuk dia di sekitar 100 kilo juga ada. Kalau kerupuk yang lainnya. Oke, baik. Berarti untuk jenisnya tadi Kak, kalau untuk basreng sama kerupuk seblaknya tadi ada yang original, ada yang pedas, sama ada yang ekstra pedas. Luar biasa juga ya, dalam satu hari 200 kiloan untuk basrengnya itu. Iya, untuk basreng. Oke, berarti itu sistem pemasarannya bagaimana tuh Kak? 200 kilo itu kemana aja itu? Oh, kita ada tim pemasarannya. Oke. Contoh kita kayak di Batam itu, kita itu 100 kilo sampai 150 kilo udah pasti tiap hari ada yang nambung. Karena kita itu ngisi ke setiap warung. Kita ada di 2000 lebih warung yang udah kita isi. Kota Batam. Ya, itu sekota Batam. Terus kita ada juga keluar kota. Kita juga ada dari online juga, pemasaran dari online. Tapi yang udah pasti itu warung. Kita nitip ke warung sama ke grosir-grosir gitu.
Terus yang juga sekarang udah dari dulu sih sebenarnya, cuma sekarang agak lebih besar untuk ke Singapura. Kita udah ada ekspor juga. Tapi udah nggak keluar skala Batam besar, ya. nggak skala besar kali lah, ibarat udah masuklah ke sana. Oke, berarti orang-orang Singapura udah doyan juga ini sudah, ya, Kak, basreng sama seblak kita ini Ya, ya. lebih dominan ke seblak mereka. Ke seblak. Iya, Oke. kalau ke Singapura ya. Oke, baik. Berarti itu ada resellernya juga nih Kak Iya, untuk cemilan Batam ini iya, ya? kita ada reseller. Kita itu membina reseller juga. Di setiap contoh itu di Bengkong kita ada resellernya, di Batu Aji ada resellernya, kita bina reseller. Oke, berarti untuk jenis kemasannya sendiri Kak, kalau yang ada di depan kita saat ini kan ini ukuran berapa nih Kak? Itu yang 100 gram. 100 gram. Berarti untuk jenis kemasannya sendiri itu hanya ada 100 gram ini Oh, atau enggak. ada banyak macam? Dia dari 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 500 gram sama 1 kilo. Kalau dia yang 10 gram itu yang kita jual 1.000. Kalau yang 20 gram itu di warung-warung lah eceran kan. Kalau ini dia yang standing potnya dia yang mulai dari 10.000 ada. Oke, berarti Yang 100 banyak gram. macam ya pemirsa ya, mulai dari 10 gram tadi Kak. Iya, Biasanya untuk di betul. warung-warung yang Ya, kecil-kecil kalau ya. di warung itu orang-orang yang jajan. 20 gram, yang 2.000-an gitu, jajanan anak-anak gitu lah. Oke, berarti Kak sejauh ini pecinta basreng sama seblak ini sendiri di Kota Batam tadi udah Kak sampaikan cukup antusias banget iya. ya dengan jajan-jajanannya kayak Iya, gini. yang jajan-jajanan viral itu antusias lah orang kita tengok dari pemasaran kita kan. Jadi kemana nih yang 150 kilo, 200 kilo ini kalau bukan dikonsumsikan kayak gitu. Dalam satu hari ya? Iya, Berarti itu dalam dalam satu hari. bulan itu, oke pemirsa hitung aja sendiri pakai kalkulator. Kak, untuk lokasi rumah produksi sendiri ini di mana sih Kak? Di Ruko Tembesi Point, Blok B 002. Kita itu untuk packing sama, karena kita ada 3 ruko. Produksinya kita pakai 2 ruko, Blok C nomor 14 sama 15. Kalau untuk kantornya sama, ya orang kalau mau datang beli ke situ, tapi dekat-dekatan sih, bisa kalau mau tengok produksi boleh juga langsung ke produksi Oke, gitu. berarti untuk total karyawan ya atau tim sendiri ya untuk di Cemilan Batam ini Kak yang tergabung berapa Kalau orang Kak? untuk di Cemilan Batam aja dia 38 karyawan. Mm-mm. Itu udah semua include yang produksi, packing, sama tim pemasaran, sama kurir. Karena Oke. kita ada marketingnya juga. 38 orang tuh ya Kak ya. Oke, udah termasuk sama ownernya atau belum? Belum. 39 orang berarti ya guys. Ya, Oke, betul-betul. di Tembesi. Itu berarti Kak mulai produksi jam berapa tuh Kak? Karyawan mulai Jam 8 pulang jam 4.15 itu normalnya. Kalau mau lembur juga ada, seringan ada lembur juga. Kita off setiap hari Minggu. Kita Oke. kerja dari Senin sampai Sabtu. Oke, berarti itu udah ada bagiannya masing-masing ya Kak? Iya, Dari sudah ada. awal udah ada bagian mungkin penggorengannya. Iya, sudah ada. Itu udah semua mengikuti, semua ada posisi masing-masing. Setiap pagi itu udah langsung ambil kerjaan Bagian masing-masing. masing-masingnya itu Iya, ya. habis contoh briefing udah langsung, kita kan ada briefing pagi itu entar 15 menit, udah habis itu langsung ambil kerjaan masing-masing kan. Contoh di produksi ada pengarahnya juga, contoh leadernya lah, di pemasaran ada juga yang pengarah sama di packing gitu. Oke, luar biasa. Untuk Kak Reva ini sendiri hari-hari berarti selalu mantau nih? Selalu mantau karyawan yang Wajib. bekerja? Wajib. Wajib. Ibarat nggak mantau full ya, ibarat aku hanya terima laporan dari contoh dari leader-leader aja. Contoh kalau memang laporan dari produksi bagus, oh berarti nggak ke produksi. Kan kita bisa tengok hasilnya aja. Contoh kenapa? Contoh ada permasalahan nih di packing. Contoh nggak cukup nih, banyak barangnya nggak di packing, berarti permasalahan di packing. Jadi yang kita panggil itu leader packingnya. Kadang kalau memang kurang berarti kita masih tetap sih kita ke sana tiap hari, karena kan kita hari-hari di sana kan gitu. Tetap kita tengok tapi nggak pala pantau lagi lah, karena kan kita udah buat tim di sana. Udah ada 1 orang untuk produksi, 1 orang untuk packing, 1 orang untuk pemasaran bagian lapangan. Ya, itu ya pemirsa bincang siang sangat jelas. Wah, pemaparan dari sang owner Cemilan Batam tadi. Nah, Kak Reva, untuk masyarakat nih Kak yang ingin membeli itu kan misalnya dia tidak ke reseller, itu langsung mau misalnya ke rumah produksi itu boleh juga Kak? Oh boleh juga sih sebenarnya. Itu dulu sempat kami buat nggak bisa. Itu memang dipegang sama reseller. Tapi kalau sekarang kita sudah ibaratnya sudah kasih lah untuk langsung, tapi ke kantor. Kalau ke langsung produksi enggak lah pasti, karena dia harus di packing dulu. Ibarat ke kantor kan ini ada 3 ruko nih yang di blok, yang ibaratnya sering orang di sana.
masuk yang ke blok C aja gitu. Oke, berarti boleh ya, Ya, untuk masyarakat kita yang pengen mampir juga atau nyelipir kebetulan lewat apa daerah Ya, Tembesi, boleh. mau Ya, tahu kan mau memproduksi ini setiap hari, sekalian ini nih cemilan yang gue makan hari-hari, oh Ya, ini betul. Ya, pabriknya, ya, tempat ya, betul. buatnya. Oke, pemirsa Bincang Siang. Nah, selain usaha cemilan-cemilan ini ya, Kak Reva ini juga ada usaha budidaya jamur dan hidroponik ya Kak? Iya. Oke, kita akan jeda sementara Kak, setelah itu kita akan membahas budidaya jamur hidroponiknya ini Oke, ya Kak ya? siap. Pemirsa Bincang Siang jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Baik, terima kasih saudara yang masih bersama kami, setia bersama kami. Ini masih bersama Kak Reva, owner dari Cemilan Batam. Oke, dengan tema kita siang kali ini Cemilan Batam. Kak, tadi di segmen sebelumnya saya sudah spill juga nih ya, wah, selain usaha Cemilan Batam ini, Kak Reva ini juga ada usaha budidaya jamur dan hidroponik. Iya, betul. Oke, tapi sebelum masuk ke sana, saya penasaran, berarti Cemilan Batam ini Kak udah berapa lama nih Kak? Kurang usaha lebih di Batam? 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih. Wow, luar biasa. 1 tahun lebih udah antusiasnya sejauh ini ya Kak ya. Ya. Dengan hasil produksi tadi yang udah kita tahu pemirsa dalam jangka waktu 1 tahun itu. 1 tahun lah, Oke, 1 tahun lebih. berarti timnya sangat luar biasa ya. Iya. Karena aku selalu ada pegang gini, kalau tentang makanan bukan karena enaknya makanan, Oke. tapi karena kita gimana cari peluang untuk pemasarannya, marketingnya yang perlu gitu. Iya, oke. Iya, memang tadi tak terlepas timnya yang sangat luar biasa Iya. ya, tim marketing. Pokoknya tim semua lah, tim di balik layar ini Iya, ya tim Kak ya. di balik layar Oke, yang dengan paling 1 tahun penting. itu ya udah mencapai titik ya bisa dibilang sukses Kak. Amin lah. Alhamdulillah. Oke, Kak, kita spill sedikit Kak, harganya boleh? Oh, oke. Oke, berarti untuk basreng sendiri Kak dijual mulai harga berapa tuh Kak? Dari harga 2.000, 5.000, 10.000 itu untuk reseller ya, 20.000, ada yang 40.000, 1 kilonya dia 75.000. Oke, 75.000. Itu untuk levelannya sama aja juga? Sama aja, yang mau original, pedas sama ekstra pedas sama, harga sama. Sama aja, tidak membedakan ya. Iya, Mana tidak tahu kan yang makin pedas dia makin dikit basrengnya karena cabai lagi mahal ya Kak? Oh ya, cabai lagi mahal itu jadi resiko kita itu. Iya, Kalau cabai mahal jadi resikonya untuk pedas. Oke, tapi satu lagi Kak, itu roti ketawa tadi Kak, saya penasaran roti ketawa ini 1 toples ini berapa nih Kak? 1 toples ini dia 10.000. 10.000. Iya. Isi berapa nih Isi Kak? 10. Oke, roti ketawa. Ini rotinya nggak pernah sedih nih. Ketawa terus dia. Sama kayak kakaknya. Ketawa terus karena kita setiap hari harus membangun Iya. energi yang positif ya Kak ya. Betul, betul. Harus happy terus. Biar rezeki mah nggak lancar Iya, mendekat betul, ya kan. iya, betul. Nggak baik itu kita cemberut-cemberut. Oke, kita masuk ke budidaya jamur dan hidroponik. Ah, itu bagaimana tuh Kak? Yang menginspirasi itu awal mula apa nih Kak? Bisa Kakak membuat usaha itu sekarang? Kalau dibilang inspirasi itu nggak ada untuk membuat ini, nggak ada. Tapi aku itu dari peluang. Apa sih yang peluang? Contoh di Batam, apa sih yang berpeluang gitu. Oke. Kalau semisal kayak cemilan ini inspirasinya ya bukan karena terinspirasi dari sini, bukan. Tapi peluang yang tinggi di sini apa gitu. Kalau saya Pandai pribadi ya, membaca peluang. itu sih dari aku pribadi ya. Kadang kan orang kenapa terinspirasi buat cemilan mungkin karena dia suka kayak gitu. Kalau akunya kalau ke usaha, makanya ada beberapa usaha, hampir semua usaha sih. Aku peluangnya yang kulihat. Contoh kayak jamur ini peluangnya di sini tinggi gara-gara di sini mahal, jamur mahal, budidayanya sulit gitu. Jadi orang nggak banyak yang budidaya. Ya puji Tuhannya kita budidaya sampai sekarang udah 2 tahunan, oke, dengan hasil yang oke gitu. Oke. Nah, seperti yang ada di layar kaca kita saat ini Kak. Ini ya, Ya, penampakan di sana nih Kak, Ya. di lahan ya Kak ya, Ya, di budidaya jamur. Oke, berarti ini jenis jamur apa nih Kak yang Jamur dibudidayakan? Jamur tiram. tiram. Oke, ada lagi contoh-contohnya? Oh, Wah, ini sayuran. Oke, sayuran hidroponik Ya. ya Kak. Oke, untuk lokasinya berarti itu di mana Kak? Dekatan dengan rumah produksi cemilan ini? Kurang lebih 1 kilometer lah. Dia di belakang Genta 3. Dia lahannya agak 1 kilometer dari produksi inilah dia. Oke. Ruko Tembesi Point itu tetap masih di Tembesi dia. Kalau semua tahu yang di
apa ya saya bilangnya, perumahan Grand Avenue, dekat dari situ pas di belakang perumahan Grand Avenue. Oke, pemirsa ya, udah diinfokan tadi untuk lokasinya. Mana tuh pemirsa Batam TV ada yang mau ke lokasi Iya, kan ya, boleh. sering berkunjung. Kalau ke sana itu sering ada orang-orang berkunjung. Pertama-tama masih aku bilang gini, ini udah jadi kayak aku buat mau wisata aja ya, karena banyak orang berkunjung. Karena kan masih jarang kan di sini untuk kayak budidaya jamur gitu. Apalagi lahan itu agak luas kan, yang kita budidaya agak luas di sekitar 20.000 backlog. Dia 20.000 backlog. Yang tadi itu kan untuk tumbuh jamurnya kan kayak gini polybed gitu, sekitar 20.000 polybed gitu. Jadi orang nengoknya setiap datang ke sana pasti kesannya kayak wisata gitu. Makanya dulu pernah kami buat di sana jadi setiap hari Minggu nerima tamu di sana gitu. Oke, ini sang owner lagi membaca peluang lagi nih, mau dijadikan objek wisata juga ya. Sangat bagus sekali ya. Oke, Kak, berarti untuk jenis sayuran hidroponiknya sendiri Kak, itu jenis sayuran apa aja Kak? Sawi sama selada aja masih. Sawi sama selada. Selada itu plannya mau cabe juga, cabe sama cherry, tomat cherry itu sih mau kita plan. Ini membahas sedikit Kak tentang mengenai tekniknya nih Kak, teknik budidaya jamur itu sendiri itu dalam kurun waktu berapa lama kita baru bisa merasakan hasilnya gitu ya Kak? Maksudnya bisa dijual ya, bisa didistributkan ke masyarakat itu? Kalau ini kan kita ada dua versi. Kalau kita yang ngelola sendiri itu 1 bulan itu 40 hari lah udah mulai jadi. Karena kita kalau mengaduk sendiri kita kan itu diaduk dari serbuk kayu sama dedak sama dolomit itu kan. Itu untuk jamur ya Kak? Iya, itu untuk jamur. Itu kan kita pengukusan itu 8 jam, terus nanti dia diinkubasi lagi baru pembibitan. Setelah pembibitan dia tumbuh miseliumnya itu sekitar 3 minggu. Setelah tumbuh miselium itu kita buka, kita tunggu entah 1 minggu lagi udah mulai itu berbuah. Itu kalau budidaya jamur. Kan contoh nih ada beberapa orang yang beli medianya sama kita. Media yang backlog tadi itu, yang bibitnya lah kita bilang satu isisnya itu 7.500 kan. Itu tinggal nunggu seminggu lagi aja. Contoh nih pemesanan nih, contoh nih kakak nih mau pesan 10.000, mau budidaya sendiri biasanya itu saya recommended untuk orang-orang tua lah, yang udah pensiun gitu. Karena setelah kita panen itu nggak capek lagi untuk kerjanya, dia hanya butuh disiram pagi sore aja. Jadi tinggal petik, setiap hari itu kita panen. Kalau di jamur itu enaknya setiap hari panen. Setiap hari panen. Berarti dalam 1 hari itu Kak panen kurang lebih itu hitungannya apa Kak? Kilo juga ya? Ya itu berapa kilo Kak? Maksimal yang pernah kami ambil hasilnya 62 kilo, rata-ratanya dia di 30 sampai 40 kilo. Tapi kalau sekarang kan dia udah penurunan nih, ya bisa jadi 10 kilo sampai 5 kilo itu udah ibaratnya mau diganti ulang lah gitu. Kemarin ini kita udah buat 8 bulan kita udah nerima hasil, 2 bulan itu udah tinggal dikit-dikit paling 10 kilo, 20 kilo gitu. Kalau rata-ratanya dia di 30 sampai 40 kilo. Tapi kalau dia panen raya nih, ada namanya panen raya itu nggak sering sih, tapi sekali-sekali gitu. Itu pernah kami panen raya paling besar 62 kilo. 62 kilo ya Kak paling itu besar. wajib dipanen setiap hari. Itu enaknya kalau jamur. Jadi tiap hari, contoh nih betul-betul nggak ada duit, ya ada. Sekiranya di sini kan ada ya Kak ya? Iya betul. Lubang cuannya tuh udah ada tuh. Itu dia. Jadi jamur tiram tadi ya Kak? Iya, ya, jamur tiram. Di sini kan 45.000 sekilo itu peluang yang besar itu. Jadi kalau ada pun yang mau budidaya di sini, mau penghasilannya contoh hasil 100 kilo per hari, itu masih nampung di Batam. Karena di Batam itu permintaan tinggi tapi yang produksi masih rendah. Masih ibaratnya belum banyak. Gitu. Sangat tepat Kakak ya membaca peluang itu. Iya, kalau orang-orang muda yang mau apa itu peluangnya masih tinggi kalau di jamur ya. Saya lihat di pasar karena yang nampung jamur kita itu berebut. Berarti kan masih kurang di Batam. Permintaannya tinggi tapi pembudidaya masih sedikit. Oke, nah itu Kak para penampung jamurnya itu biasanya kalangan dari mana nih Kak? Kan dia yang ada yang buat jamur crispy. Cumanya sekarang itu kalau kita partai besar kan, kita udah langsung ke jodoh, langsung ada pengepul yang langsung nampung semua. Berarti dalam 1 hari itu udah pasti ada yang ngambil itu ya Kak? Iya, itu berebut Kak. Makanya saya bilang kalau ada anak-anak muda di sini yang mau buat jamur itu, jamur tiram di Batam, itu sangat berpeluang tinggi di sekarang masih. Oke, berarti itu tadi keunggulannya udah disampaikan sama Kak Reva ini ya. Nah untuk manfaatnya sendiri Kak dari konsep hidroponik budidaya jamur ini sendiri Kak yang Kakak terapkan di usaha Kakak saat ini bagaimana tuh Kak? Maksudnya hidroponik ini Kak? Kalau untuk hidroponik ya sama budidaya jamur,
yang kita ambil ya menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Ya itu ya maksudnya tadi ya, maksudnya pertanyaannya. Iya, betul. Ya kita lebih menciptakan lapangan pekerjaan lah, lebih itu. Kita lebih menjadi, bukan kita sih yang kerja, bukan karena kita dia dapat duit, tapi lewat dari kita, perpanjangan tangan kita, orang bisa kerja gitu. Oke, baik Kak. Kak, berarti strategi pemasaran yang diterapkan itu Kak sejauh ini bagaimana tuh Kak? Budidaya jamur itu selain mungkin udah dapat untuk saat ini udah dapat nih ya pengapulnya sendiri. Berarti kemarin tuh bagaimana Kak strategi pemasarannya ini, mengenalkan ini? Kalau aku bilang ya Kak, makanya saya bilang itu jamur itu masih sangat peluangnya tinggi. Jadi pertama kali kami mengenalkan jamur ini, orang yang langsung datang ke kita langsung beberapa orang, bahkan kita masih memilih toke yang mana yang mau kita kasih gitu. Memilih ya? Iya, tokenya malah dipilih kita pilih kita mau kasih kemana gitu. Ada contoh dari 5 ini ya kita pilih kemana ini, bukan karena dia lebih menampung lebih mahal, tapi enaknya kita ke dia jemput sendiri atau kita yang ngantar gitu. Oke, berarti kalau untuk hasil dari hidroponiknya sendiri itu Kak? Kalau itu kan karena kita masih baru lah ibaratnya, untuk ke Singapura juga kita udah ada ibaratnya, tapi masih sedikit lah ya, itu yang super baru bisa masuk ke sana, karena kan ke sana yang harus hidroponik baru bisa masuk. Kalau yang dia organik nggak bisa karena dia pestisida kan, jadi dia yang non pestisida bisa masuk ke sana. Kalau di sini yang ibaratnya kita masukkan ke pasar-pasar kaget juga, sama ke warung-warung, karena kan kita budidayanya nggak gitu banyak, nggak seperti apa kan yang lainnya lah. Aku bilang nggak usah sebut merek. Kalau mereka kan udah pasarnya mereka udah tinggi juga karena budidayanya udah berapa hektar gitu. Oke. Nah, untuk timnya sendiri Kak di budidaya jamur sama tanaman hidroponik ini sendiri Kak, itu berapa? Ini tadi kan 39 orang nih, kalau untuk di Cemilan Batam nih. Iya. Kalau untuk di jamur ini kan beda nih. Kalau kita lagi produksi berarti kita ada kurang lebih 10 orang. Tapi kalau untuk panen kan itu setelah udah produksi kan itu tinggal panen aja. Setiap hari 1 orang pun bisa, karena dia cuma siram pagi, baru sore lagi ya. Di situ sekalian dia dipanen. Kalau dia cuacanya sangat panas berarti siang ditambahin untuk siram. Tapi kalau dia hujan gini, mendung-mendung ini nggak usah disiram. Gitu. Udah alhamdulillah alami ya, dapat siraman dari Yang Maha Kuasa dia. Iya, tapi bukan langsung jatuh ke ini, cuma lembabnya. Kan dia kayak rumah gitu, dia harus ada atap ya. Bocor-bocor pun nggak boleh kalau budidaya jamur. Tapi dia kita usahakan harus lembab. Kalau jamur ini kunci utamanya kita harus lembab. Jadi dia kayak kayak diri kita lah. Kita harus tahu permintaannya. Aku kepanasan, aku lagi kedinginan. Karena dia kalau terlampau rasain juga ya. Iya, kalau dia terlampau lembab juga dia basah, jadi busuk dia. Nah, berarti Kak, boleh nih Kak, disilakan. Mungkin ada sedikit Kak untuk kesulitan ya, maksudnya kayak tantangan. Mungkin bukan kesulitan, kayak tantangan dalam usaha budidaya jamur sama tanaman hidroponik ini apa nih Kak tantangan tersendirinya? Apakah di cuaca atau di apa nih Kak? Kalau di cuaca pasti ada. Karena kalau sekarang di Cemilannya saya bilang, karena kan kurir nih ngantar, pasti mereka ngular lah jadinya ya Kak. Ibaratnya kalau nggak mungkin kan kita paksakan mereka nahan hujan sementara barang yang dibawa kan kayak gitu. Untuk jamur ya itu feedbacknya bagus, kita nggak usah siram lagi. Kalau hidroponik itu nggak jadi masalah kalau cuaca, karena kan dia ada plastik UV-nya yang melindungi. Itu kegunaannya kita pakai greenhouse gitu. Kak Reva, berarti Kak Reva setiap harinya juga selalu mantau juga nih ya ke budidaya jamur sama hidroponik ini, tetap juga Kakak mau monitoring ya? Tapi kebetulan kalau hidroponik sih sekarang lagi nggak jalan, udah ini kita lagi perbaikan lah untuk hidroponik kan gitu. Oh, lagi ada sedikit renovasi kan lahannya? Udah ibaratnya udah ada berapa bulan lah ini, tapi ini kita lagi mau buat lagi gitu. Yang udah mungkin sebulan 2 bulan lagi udah mulai jalan. Kalau ada yang mau pesan sayur-sayuran mau jualkan lagi udah bisa lagi. Ditunggu 1 atau 2 bulan ke depan ya, karena lahan lagi ada sedikit renovasi betul. Agar lebih nyaman lagi nih orang-orang yang kalau mau menyelipir kan mau dijadiin tempat wisata ya kan? Nanti itu juga mau ada plan ini mau dibuat
stroberi. Kalau berhasil ini kita lagi penelitian, kalau bisa stroberi dikembangkan itu bakalan jadi wisata Salah satu juga. objek wisata Iya, juga yang bisa betul. ditemui di Kota Batam. Iya, Oke. betul. Kak Reva, tak terasa nih obrolan kita loh Kak. Masih banyak sebenarnya saya mau tanya. Itu tapi lokasinya lahannya Kak tadi berdekatan ya Kak? Iya, Masih? berdekatan semua. Berdekatan Kalau semua. udah sampai Tembesi di semua berarti ya? Iya, tembesi semua. Kalau udah sampai di Cemilan Batam, tinggal jalan kaki juga bisa. Oke, atau bisa nanti orang yang habis dari kalau itu jadi objek wisata menyelipir ke cemilan untuk Ya, beli betul. oleh-oleh sama bercemil-cemilnya. Iya, betul. Oke, Kak Reva, sebagai penutup nih Kak, apa nih Kak rencana atau harapan jangka panjang ke depan nih Kak dalam mengembangkan usaha cemilan Batam, budidaya jamur sama tanaman hidroponik? Silakan. Kalau rencananya ya pastinya mengembangkan ini supaya bisa kelak jadi tempat menampung orang, lebih bukan menampung ya, menjadi tempat orang bisa mencari nafkah, menciptakan lapangan kerja untuk lebih besar lagi. Ibarat sekarang bisa 30-40 karyawan, ke depan mudah-mudahan bisa lebih lagi gitu. Harapannya semakin besar lah usaha ini, semakin terbuka lapangan kerja yang besar gitu. Oke, dan tentunya tadi semoga apa tadi Kak yang tempat budidaya jamur sama tanaman hidroponiknya menjadi salah satu objek wisata di Batam. Amin, Resmi. itu. Oh. Amin, Resmi, langsung nanti masuk Resmi lah. dalam list objek wisata Objek kan wisata Batam. sana karena masih sedikit ya Kak. Iya, Iya, masih sedikit. Ibaratnya kalau sekarang masih sedikit, kita masih mencoba apa sih yang bagus kita budidaya di sini gitu. Sama kayak jamur itu kan, jamur kan banyak yang bisa masih kita sampai sekarang masih jamur tiram, jamur kancing kita coba gagal, jamur yang lain masih gagal lagi gitu. Oke, mungkin kedepannya itu ya Kak ya, akan Ya, berhasil. amin, amin. Sekarang kayak sepertinya masih difokuskan dengan jamur tiram. Iya, ini. jamur tiram. Oke, baik Kak Julia Reva, terima kasih atas waktunya Kak udah berbincang sama kami di studio kita pada siang kali ini. Ini sebenarnya udah yang kedua ya Kak ya? Iya, Kesini? sudah kedua. Iya, betul. Terima kasih loh Kak. Nanti ditunggu Kak kehadiran selanjutnya. Amin, Oke. amin. Oke, Devi pulangnya juga hati-hati di Oke, luar siap, hujan. siap. Nggak buru-buru lagi kan sekarang Nggak kalau pulangnya buru-buru. nggak ada yang dikejar lagi. Tadi buru-buru aku udah takut diteleponi Kak Mutia, cemana ini Kak sahabat Mutia tuh kan takut kakaknya. Tapi aman kok nggak telat kakaknya. Oke pemirsa Bincang Siang, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Teragusina dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.